Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari pilihan Lot. Nah saudara, kalau Anda memperhatikan di dalam Alkitab, kita menjumpai banyak sekali riwayat-riwayat hidup atau biografi tokoh-tokoh Alkitab. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang sangat-sangat jujur. Karena apa? Karena pada setiap tokoh yang dibahas, pada umumnya kita akan menjumpai kelebihan-kelebihan yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut. Namun di samping kelebihan, kita juga diajak Tuhan untuk melihat sisi-sisi kelemahan tokoh-tokoh tersebut sebagai manusia yang juga bisa memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang kita miliki ini mengungkapkan dengan jelas, gamblang, jujur kemanusiaan kita sebagai manusia dan usaha kita bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan secara jujur. Dari jatuh bangunnya tokoh-tokoh ini, kita bisa melihat dalam kehidupan kita sendiri, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, dari Yusuf, kita ini belajar tentang ketekunan dan kekudusan hidup. Kita mengingat bagaimana Yusuf itu seorang yang tekun, meskipun dia menjadi budak di Mesir, dia kerjakan setiap tugasnya dengan baik, dan dia menjaga kekudusan hidupnya dengan luar biasa. Dia menolak ajakan dari Tante Potifar untuk tidur dengan dia. Dan karena itulah Tuhan memberkati Yusuf. Demikian juga dari Daniel, kita belajar tentang keberanian untuk mempertahankan prinsip hidup. Dikala yang lain takut akan tekanan pemerintah pada waktu itu untuk tidak berdoa, Daniel tetap berdoa. Daniel bahkan menolak makanan raja yang haram. Dia menjaga hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan secara berani. Demikian juga kalau kita membaca kisah Ayub yang penuh dengan penderitaan meskipun dia seorang yang dikatakan saleh, kita belajar tentang kesabaran menghadapi penderitaan dan keteguhan iman menghadapi badai kehidupan yang luar biasa. Tokoh-tokoh ini semua memperkaya kasanah pengetahuan, bahkan iman kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya dalam hal bagaimana membuat keputusan-keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk melihat apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari riwayat kehidupan keponakan daripada Abraham, yaitu Lot. Keluarga Lot ini memberikan begitu banyak pelajaran yang berharga kepada kita, dan Tuhan mau kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk terima pelajaran ini, supaya kita tidak terjebak di dalam cara kehidupan Lot yang salah. Untuk bisa lebih mengerti akan kehidupan Lot, mari kita akan lihat latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita bicara tentang Lot, kita harus bicara terlebih dahulu tentang Abram sebagai paman daripada Lot ini. Pada waktu Abram
berusia 75 tahun, ia mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk pergi keluar dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim menuju ke sebuah tempat yang akan Allah tunjukkan. Dan saudara, Lot pun ikut dalam rombongan Abraham. Nah, saudara, Allah kemudian memberkati Abram dengan kekayaan yang luar biasa. Kalau omnya diberkati, pamannya diberkati, keluarganya pun pasti juga akan terima berkat juga. Termasuk keponakannya yang namanya Lot ini. Sehingga Lot, Alkitab mencatat, semakin hari juga semakin kaya secara materi. Zaman dulu, saudara, salah satu tolak ukur kekayaan seseorang adalah jumlah domba-dombanya yang banyak. Ada berapa ribu domba yang engkau miliki? Wah, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya. Makin banyak dombanya, makin kayalah orang tersebut. Nah, Anda perhatikan, Om Abram dengan keponakannya Lot ini, itu asetnya itu bertumbuh. Makin hari makin luar biasa. Makin kaya, makin hebat. Sehingga saudara, mulailah terjadi konflik antara bawahan-bawahan Abram dan Lot, khususnya ketika mereka mencari tanah untuk bisa menggembalakan domba-dombanya yang ribuan banyaknya itu. Jadi gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot rebutan tempat, rebutan tanah. Sehingga seringkali terjadi perkelahian, seringkali terjadi percekcokan di sana. Dan tentunya ini membuat hubungan antara Om Abram dan Lot keponakannya itu enggak enak. Sehingga kalau Anda membaca di dalam Kejadian 13, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9, mereka ini akhirnya bertemu satu dengan yang lain. Dan ketika Abram dan Lot itu ngobrol, Abram bilang begini kepada Lot, Lot, kita kan saudara, kita kan sudah terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kan gak enak kalau kita saudara ini rame, ribut, rebutan tanah, rebutan properti, ya, rebutan daerah, untuk kita bisa menggembalakan domba-domba kita. Weslah, daripada ribut, yuk sekarang kita membuat kesepakatan saja. Nah, sebagai om, saya akan ngalah kepada kamu, Lot. Ya. Dan Om Abram mempersilahkan Lot untuk memilih daerah mana yang Lot sukai. Kalau Lot pilih daerah A, maka saya akan memilih daerah B. Tapi kesempatan untuk memilih saya kasih ke Lot. Kamu aja yang milih dulu. Loh Om, enggak Om dulu, kan Om yang dituakan. Enggak, wes, saya ngalah. Kamu aja dulu. Kamu milih mana, maka saya akan ambil yang lain. Maka saudara, kalau Anda membaca di dalam Kejadian 13, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Lot itu akhirnya memilih daerah lembah Yordan. Perhatikan, di mana lokasi tepatnya? Di dekat kota Sodom. Yang kalau dilihat secara kasat mata, daerah itu memang subur sekali tanahnya. Jadi saudara, Lot ini sudah melihat, wah di sini ada keuntungan yang besar. Coba saya bacakan ayatnya di dalam Kejadian 13 ayat 10. Lot segera melayangkan pandangannya dan menjatuhkan pilihan di daerah lembah Yordan, dekat kota Sodom yang memang tanahnya sangat-sangat subur. Nah demikianlah paman dan keponakan ini akhirnya berpisah. Lot memilih tanah yang subur di dekat kota Sodom itu, sedangkan Abram rela
mengalah memilih tempat yang lainnya. Namun saudara, apa yang kelihatan bagus di mata Lot ketika Lot pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah Sodom, ketika dijalani keputusannya itu ternyata begitu banyak masalah yang terjadi di Sodom itu. Ia harus mengalami pahitnya perang, Kejadian 14:11. Mengalami diculik, Kejadian 14:12. Mengalami tekanan dari penduduk Sodom, 2 Petrus 2. Bahkan dia juga pernah kehilangan semua harta bendanya, Kejadian 19:15 sampai 16. Bahkan saudara, dalam Kejadian 19 juga istrinya mati dengan menjadi tiang garam. Belum cukup itu saudara, akibat keputusannya yang salah untuk pindah ke Sodom ini, namanya cemar karena ia melakukan seks incest dengan kedua putrinya sendiri. Aduh, ini masalah-masalah yang sangat-sangat berat, yang pada waktu dia memilih tidak terlihat, tidak terpikirkan oleh Lot yang masih muda itu, tapi itulah yang terjadi. Dari kisah pilihan Lot yang tragis ini, saudara, kita melihat 3 hal, di mana pilihan untuk hal-hal ini harus diambil dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Pilihan yang pertama, saudara, yang harus betul-betul kita doakan supaya kita nggak salah pilih, yaitu pilihan akan tinggal di mana. Ya, sekali lagi ya, pilihan yang harus betul-betul kita hati-hati dalam hidup ini adalah pilihan kita ini mau stay di mana dalam hidup. Dalam menentukan di mana kita tinggal, bekerja atau berkarir, pilihannya itu tidak boleh hanya didasarkan atas materi semata-mata. Sepintas, kalau kita lihat dalam kasus Lot tadi, daerah Sodom itu luar biasa indah dan memukau. Tanahnya subur, artinya pemandangannya pun bagus, view-nya bagus. Lot udah bayangin, kalau saya nanti pindah di Sodom, saya bangun rumah di daerah perbukitan ini, wah view-nya apik, dekat danau lagi, wah mungkin dia sudah punya gambaran macam-macam dan begitu indah. Tapi karena dia tidak memperhitungkan situasi kota Sodom, maka akhir cerita dalam keluarga Lot itu begitu tragis dan sungguh menyedihkan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jika ada kesempatan, tentu orang akan memilih di mana ia mau tinggal sesuai dengan selera, sesuai dengan kondisi dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Nah, yang perlu kita ketahui, saudara, setiap negara atau setiap daerah itu punya potensi dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau kita putuskan contoh tinggal di daerah A, B, C, D, ya, aksesnya ke daerah itu kita harus pikirkan. Nilai jualnya di daerah itu kita harus pikirkan juga. Tapi kita juga harus memikirkan, saudara, situasi dan kondisi sosial yang ada di daerah tersebut. Karena apa? Di setiap daerah juga punya yang namanya belief system, sistem kepercayaan atau sistem moral yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh, dalam kasus Lot tadi, Sodom memang tempat ini subur, memang tempat ini view-nya bagus.
tempat ini populer, tempat ini terkenal, tempat ini orang banyak suka tinggal di sana. Tapi kebudayaannya nggak bagus, lifestyle-nya nggak bagus. Karena Sodom terkenal dengan hubungan cinta sejenisnya. Ya, cowok jatuh cinta dengan laki, ya. Pria jatuh cinta dengan mas-mas, podo wae saudara. Sama aja. Nah ini Sodom. Lot ternyata memilih hanya berdasarkan pandangan mata sesaat saja. Karena orientasinya duit, ya dia kepingin tambah kaya, dia kepingin tambah dahsyat, maka dia kalkulasinya dalam memilih daerah itu berdasarkan perhitungan duniawi saja. Bagi Lot, cuan itu lebih penting daripada kerohanian. Bagi Lot, daerah kaya tapi bejat, nggak apa-apa, yang penting cuan lagi, ya kembali ke cuan, the power of cuan. Lot ini merasa kuat meredam pengaruh buruk Sodom. Ingat ya, dari Sodom kita ada kata sodomi. Nah ini, waduh nggak bener semua nih orang-orang ada di Sodom ini. Dan dia merasa sombong, saya kuat kok, nggak apa-apa kok, saya bisa kok. Nah, akhirnya dia berpikir pendek dan tidak berpikir panjang. Nah, ketika Lot akhirnya pindah ke Sodom, supaya diterima dengan baik oleh penduduk Sodom, Lot ini melakukan kompromi besar-besaran dalam hidupnya. Allah sudah nggak jadi yang nomor satu di dalam hidupnya. Firman Tuhan, values, nilai-nilai yang firman Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya selama ia tinggal dengan Abraham, luntur semua. Dilupakan semua. Saudara, ini satu hal yang menyedihkan. Dan ia mulai mengadakan kompromi iman sana-sini. Dia mulai kompromi dengan dosa dan dia berkata, ya wes terbiasa orang sini sukanya sejenis, ya mau bagaimana lagi. Ya free sex sudah biasa juga di sini. Ya kita dikit-dikit menyesuaikanlah, bisa menerima lah sekarang. Dan akhirnya tanpa dia sadari, Lot dan keluarganya jadi serupa dengan Sodom. Tuh ya, ini satu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Karena ia hanya memperhitungkan keuntungan yang di depan mata, akhirnya Lot ini dengan tergesa-gesa, tanpa pertimbangan yang matang, segera memutuskan untuk hidup di Sodom. Dan waktu dia ngelakoni tinggal di Sodom, begitu banyak masalah yang terjadi sehingga fatal akibatnya bagi hidupnya. Jadi hati-hati dengan tempat di mana Anda mau tinggal, bekerja, dan menetap. Minta kehendak Tuhan, minta tanda dari Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan dengar pendapat-pendapat yang baik, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Memang di setiap tempat ada perjuangannya sendiri-sendiri, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memilih dengan baik. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, hati-hatilah dalam memilih pergaulan. Ingat, ayat 1 Korintus 15:33, ini ayat yang sangat terkenal. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi ya, kita baca. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu kali, saudara, ada seorang
yang pelihara burung beo. Orang ini orang Kristen, burung beonya ini diajari untuk ngomong kata-kata yang baik. Shalom, selamat pagi, shalom. Wow, ya God bless you. Ya, burung beo punya orang Kristen. Nah, satu kali yang punya burung beo ini akan pergi keluar kota selama seminggu. Dan dia berpikir, wah kalau saya tinggal di rumah nggak ada yang ngurusin nih, maka saya akan titipkan saja burung beo di rumah temanku ini yang sama-sama pelihara burung beo. Ya seperti hotel binatang itulah zaman sekarang ya, ini dititipkan aja di rumah temanku yang sama-sama suka beo. Akhirnya dibawalah si beo ini ke rumah temannya dan dicampurkan dengan bionya di sana selama seminggu lamanya. Nah, beo di tempat temannya ini, saudara, karena bosnya itu tidak rohani, maka yang diajarkan, yang dia dengar adalah kata-kata yang nggak bagus juga. Sialan lu, brengsek lu, gitu ya. Tiap hari begitu. Jadi saudara bayangin saudara, dua burung beo ini ketika jejeran, shalom, sialan lu. Oh, shalom, sialan lu. Waduh, God bless you, brengsek lu. Akhirnya apa saudara? Di akhir minggu, ya setelah 7 hari, orang Kristen yang punya burung beo ini ambil kembali burung beonya yang sudah tadinya diajar ngomong yang baik-baik, dan ketika sampai di rumah, ketika diajak ngomong, halo, shalom. Balasnya apa? Sialan lu, brengsek lu. Waduh, kaget lu. Dia mikir, kok bisa ya? Oh iya, karena ngekos seminggu di rumah temannya. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini cerita yang membuat kita bisa mengerti akan ayat ini dengan lebih baik. Kembali kepada Lot. Nah, Lot ini bergaul terlalu dekat dengan orang-orang Sodom, sehingga ia larut dalam moral Sodom yang jeblok. Nah, Anda perhatikan, perkembangan yang negatif ini terjadi nggak langsung sakal 1 hari, tapi ada proses. Makanya kalau Anda perhatikan, orang jatuh dalam dosa itu nggak langsung jatuh dari atas langsung jeglek begitu, tidak, tapi jatuhnya pelan-pelan. Komprominya pelan-pelan. Dan ketika orang tahu sudah jatuh sangat di bawah. Nih, perhatikan. Dalam Kejadian 13:12, pada waktu itu ketika pertama kali datang, Lot itu berkemah di dekat kota Sodom. Ingat ya, dia orang kaya. Dia kemah di dekat kota Sodom, masih di luar. Nah, ketika dia sudah mulai kenal dengan orang-orang Sodom, mulai bergaul, dia mulai cari tanah, dan dia bisa membeli tanah akhirnya ke kota Sodom. Kejadian 14:12, Lot akhirnya masuk ke kota Sodom. Ingat tadi berkemah di dekat, sekarang sudah masuk ke kota Sodom. Lalu perkembangannya bagaimana? Kejadian 19 ayat 1, Lot duduk di pintu gerbang Sodom bersama dengan penatua-penatua kota lainnya. Artinya apa? Setelah sekian waktu jadi warga Sodom, Lot ini bisa diterima dengan baik oleh warga Sodom karena dia mirip dengan kita. Karena komprominya berhasil sampai dia mendapatkan posisi tertentu di dalam kepemimpinan di Sodom, sehingga Alkitab bilang mereka duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi orang yang duduk di pintu gerbang Sodom itu adalah orang-orang yang punya pengaruh juga dalam satu kota pada zaman itu. Nah,
Hal ini berakibat sangat negatif dalam kehidupan Lot. Moral Sodom yang buruk itu masuk ke dalam keluarga. Buktinya apa, saudara? Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 19, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Lot ini dengan enteng menawarkan kedua anak gadisnya kepada orang-orang Sodom yang mengepung rumahnya. Jadi gini, saudara. Pada waktu itu Tuhan mengirimkan 2 orang malaikatnya untuk datang ke kota Sodom dan memperingatkan Lot untuk segera pergi meninggalkan Sodom karena Sodom akan dihukum oleh Allah. Nah, penampilan 2 malaikat itu kan sebagai cowok. Jadi yang benar, saudara, penampilan malaikat itu, wujud malaikat itu bukan dalam wujud perempuan, wanita, tapi sebagai pria yang gagah. Nah, 2 malaikat cowok ini ketika datang ke kota, itu segera menarik perhatian orang-orang yang ada di kota Sodom ini. Mulai dari yang tua sampai yang muda, laki-laki. Naksir betul nih sama si 2 cowok ganteng ini. Ih, cakep, gemes deh. Wah, kayak begitu, saudara. Ya, wah. Dan ketika mereka tahu malaikat ini pergi dan bertamu di rumah Lot, pada waktu itu seluruh warga kota datang kepada Lot dan berkata, keluarkan kedua tamumu yang ganteng-ganteng itu, karena kami akan pakai mereka. Nah, istilah pakai di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai kami akan berhubungan seks dengan mereka. Gila apa enggak, saudara? Ini menggambarkan betapa bejatnya moral orang-orang di Sodom. Tapi Lot berkata begini, ini kan tamu saya, jangan diganggu. Sudahlah, kalau kalian kepengen, ini loh, 2 anak gadis saya serahkan aja, pakai rame-rame. Aduh, saudara, bagaimana keponakan Abraham, keponakan bapak orang percaya, bisa punya mindset dan kelakuan seperti itu. Menawarkan 2 anak gadisnya kepada orang-orang Sodom. Saudara, tentunya ini satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Demikian juga, Lot ini dengan enteng saja, ketika 2 anak gadisnya itu mengajak untuk berbuat incest, ketika dia mabok, ya gelem-gelem wae si Lot ini. Kejadian 19 ayat 30 sampai 35. Ini kejadian setelah istrinya Lot mati menjadi tiang garam. Di sini kita melihat ternyata pilihannya untuk tinggal di Sodom, pergaulannya dengan orang-orang Sodom sudah merusak imannya yang baik, sudah merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam keluarga Lot, sehingga terjadi begitu banyak hal-hal yang mengerikan. Kemudian, saudara, yang ketiga, hati-hatilah di dalam memilih teman hidup. Ini penting. Hati-hati di dalam memilih teman hidup. Betapapun lemahnya Lot, kalau Anda perhatikan, ia ini masih dikategorikan sebagai orang beriman. Ya, meskipun Lot itu lemah, tapi dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 Anda lihat tuh, dia ternyata masih dikategorikan orang beriman. Coba kita lihat ayatnya. Tetapi ia, yaitu Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu,
sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya. Bagaimanapun lemahnya Lot, masih ada bibit-bibit kebenaran. Karena itu dia ketika disuruh untuk pergi meninggalkan rumahnya di Sodom oleh malaikat Tuhan, dia manut. Dia taat. Tapi istrinya enggak seperti itu. Kalau Anda membaca, saudara, di dalam Kejadian, kedua malaikat itu saat Lot membawa keluarganya itu meninggalkan Sodom, karena Sodom akan dihukum Tuhan dengan api dan belerang. Kedua malaikat itu sudah nyeret-nyeret kedua anak putri daripada Lot serta istri Lot. Kenapa? Karena mereka mau meninggalkan itu rasanya tuh, aduh, berat, males, harta saya bagaimana, rumah saya bagaimana, kekayaan saya bagaimana, waduh berat, sampai diseret oleh kedua malaikat itu. Ayo cepat keluar. Artinya apa? Malaikat Tuhan itu sudah mendorong, menarik mereka untuk segera keluar. Ketika sampai di luar kota Sodom, kan dilepas toh, sudah lari saja sendiri. Nah, pada waktu Lot dan kedua putrinya maju, istri Lot menoleh ke belakang karena dia pikir, aduh sepatu saya barusan beli belum dipakai, tas-tas saya bagaimana ini, aduh emas-emas saya bagaimana di sini, harta saya nggak bisa dibawa nih gimana, gelo, wah teman-teman saya bagaimana. Dia menoleh ke belakang dan akhirnya berubah menjadi tiang garam dan dia mati seketika itu juga. Itu sebabnya saudara, di dalam Lukas 17:32, Tuhan Yesus ketika mengajar tentang akhir zaman, menyuruh kita untuk mengingat istri Lot. Bukan mengingat yang baik, tapi ini adalah peringatan yang keras, supaya kita tidak mengulangi kesalahan istri Lot. Yaitu apa? Menoleh kembali kepada dosa lama. Menoleh kembali kepada hidup yang lama. Dan Anda harus perhatikan, dari dulu istri Lot ini tidak rohani orangnya. Tidak seimbang dengan Lot. Karena itu ketika Lot ditegur dan diperingatkan oleh kedua malaikat, dia masih mau taat dan dia segera memutuskan untuk membawa keluarganya meninggalkan kota Sodom yang bejat. Tapi hati sang istri, dia terlalu cinta dengan Sodom, sehingga dia menoleh ke belakang. Dan akhirnya seperti Anda lihat dalam gambar ini, dia menjadi tiang garam. Sungguh satu kisah yang sangat-sangat tragis dan sangat menyedihkan. Saya teringat pada waktu kami pergi ke Israel, mampir ke daerah tempat istri Lot ini, dan memang ketika saya ambil itu, tanahnya itu saya cicip begitu, itu asin saudara. Dan kita kembali diingatkan untuk tidak menjadi seperti istri Lot ini. Jadi hati-hati di dalam memilih pasangan hidup, pilihlah orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Supaya apa? Hidup kerohanian kita boleh berimbang dan bersama dengan pasangan kita, kita mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama, dan rumah tangga kita terjaga keharmonisannya dengan baik. Saya bilang amin, haleluya untuk firman Tuhan. Nah, sampailah kita pada bagian yang kedua. Namanya hidup. Kadang kita ini sudah salah bikin keputusan. Pak, saya sudah telanjur nih gimana Pak? Apakah saya bablaskan, teruskan dalam kesalahan ini atau bagaimana? Nah ini saya mau ajak kita untuk belajar apa yang harus dilakukan kalau kita terlanjur salah pilih. Yang pertama, ikutilah teladan Lot. Meskipun Lot ini
lemah, meskipun Lot ini sempat salah jalan, Lot ini tetap mendengarkan perintah firman Tuhan melalui 2 malaikat yang singgah ke rumahnya. Buktinya apa? Lot taat. Ketika disuruh lari keluar dari Sodom, jangan menoleh ke belakang. Dia lakukan itu dan akhirnya dia boleh selamat dan hidup dengan kedua anaknya. Aplikasinya apa? Nah, ketika kita tahu bahwa kita ini sudah terlanjur membuat keputusan yang salah, hendaknya kita ini membuka hati kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan ketika sudah terlanjur salah, ya wis dibablas ke wae, remuk sisan, hancur sekalian. Atau ada juga orang-orang yang berpikir, saya nggak berani kembali kepada Tuhan, seperti anak yang terhilang ini. Apakah dia mau terima saya? Oh, saudara, itu tipu daya iblis. Iblis selalu berkata, kamu nggak layak, kamu sudah bikin keputusan yang salah, kamu tidak berharga, Tuhan marah kepada engkau, Tuhan mau menghukum engkau, Tuhan mau membinasakan engkau. Itu omongan iblis. Tengking di dalam nama Yesus, pergi. Dan dengar firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkaulah biji mata Allah. Tuhan menyediakan rencana-rencana yang indah, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Percaya firman Tuhan. Dan saudara, saya percaya kok, Tuhan mampu mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan mampu mengubah air mata kesedihan menjadi mata air sukacita. Asal apa? Asal kita mentaati firman Tuhan meskipun dirasa sangat berat. Ketika Tuhan berkata, ampuni orang yang bersalah, ya kita harus belajar untuk bisa mengampuni. Jangan simpan kepahitan terus. Kenapa saudara orang susah ngampuni? Karena ketika kita ngampuni seseorang, tidak ada lagi orang yang bisa kita kambing hitamkan. Nggak ada lagi orang yang bisa kita persalahkan kalau kita mengampuni dia 100%. Karena itu banyak orang Kristen ngomongnya mengampuni tapi hatinya masih belum mengampuni. Dan mereka harus menderita karena algojo itu membuat hati mereka sakit, tubuh mereka terganggu, pikiran jiwa mereka sakit, dan tentunya tidak ada berkat Tuhan di sana. Jadi meskipun berat, belajar untuk praktekkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan, meskipun masa sekarang masa yang sulit, tetap menabur, tetap memberi. Aduh, rasanya berat sekali. Tapi ketika kita menabur benih, disitulah Tuhan menumbuhkan dan membuat kita panen buah-buah yang indah. Taat kepada firman Tuhan. Apa yang enggak benar, dibenahi. Ya, dalam hubungan suami istri, apa yang enggak benar bukan cari yang baru. Wah, kamu salah nih, pilih jodoh, cari yang baru. Bukan, saudara. Tapi dibenahi, minta ampun dosa, ayo introspeksi sama-sama, ayo kita bikin rumah tangga kita lebih baik lagi. Nah itu, ketika kita lakukan firman Tuhan, maka pemulihan dari Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa sudah salah membuat keputusan? Ikutilah teladan Daud. Daud ini, firman Tuhan katakan, adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi Daud bukanlah orang yang 100% sempurna. Daud ini berbuat dosa yang sangat besar
ketika dia sudah mapan sebagai raja, ketika dia banyak nganggurnya sebagai raja, dan ia berzinah dengan Batsheba. Saat ia berzinah dengan Batsheba, ia melanggar hukum Allah ke-7, jangan berzina. Dia melanggar hukum Allah ke-10, jangan ingini istri orang lain, milik orang lain. Dia melanggar hukum Allah ke-6, jangan membunuh, karena dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Dia melanggar hukum Allah ke-8, jangan mencuri istri orang lain juga. Dan itu dia terabas semua. Dan akhirnya kehidupannya penuh dengan penyesalan. Tidak ada damai sejahtera. Nah, ketika Daud tahu ia sudah berbuat dosa besar dan mengambil pilihan yang salah, ia mencari pengampunan dari Tuhan ketika Nabi Natan, nabi dari desa, datang dan menegur dia. Dan ketika ditegur oleh Nabi Natan, hancur hati Daud ini. Ini hebatnya Raja Daud. Kalau sama Raja Herodes, dipenggal orang yang berani menegur dosanya, seperti Yohanes Pembaptis. Tapi Raja Daud ditegur keras, dimarahi keras oleh nabi kecil, Nabi Natan. Dia langsung bertobat. Kita lihat curahan hatinya di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judul perikopnya adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ayat 1. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Ini pengakuan dosa kepada Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, kuncinya di sini, saudara, supaya kita dipulihkan adalah pertobatan sepenuh hati. Sekali lagi ya, pertobatan sepenuh hati. Apa sih artinya bertobat? Simpelnya ya, metanoia itu berbalik arah pertobatan itu. Kalau tadinya arahnya ke yang dosa, sekarang hidupnya berbalik arah ke arah yang benar. Artinya apa? Kalau tadinya hidupnya ngaco, ya jangan ngaco lagi. Kalau tadinya hobinya dosa, ya jangan dosa lagi. Disitulah Tuhan bekerja dan memulihkan kita. Amin. Nah, yang ketiga, ikutilah teladan Sakeus, si pemungut cukai yang pendek itu. Sakeus tahu bahwa ia telah memilih jalan yang salah dengan memeras warga kota Yeriko dengan pajak yang sangat tinggi. Tapi ketika dia bergelimang uang, dia merasa ada kekosongan besar dalam jiwanya. Itu sebabnya dia kepingin berjumpa Yesus, dan meskipun banyak orang menghalangi dia karena dia pendek, dia naik ke atas pohon ara hanya untuk bisa melihat dan berjumpa Yesus Kristus. Hatinya begitu rindu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, Sakeus, turun dari pohon, karena aku mau ngobrol dan makan di rumahmu. Wah, betapa bahagianya Sakeus. Yesus mau datang ke rumah orang berdosa, ngobrol dengan dia. Apa yang diobrolkan? Tentu tentang kasih Allah, tentu tentang pengampunan dosa. Dan setelah Sakeus ini menerima pengampunan dari Yesus,
Zakheus ini melakukan satu hal yang indah sekali, yaitu apa? Separuh hartanya diserahkan kepada fakir miskin, dan ia mengembalikan 4 kali ganda uang orang-orang yang dulu diperasnya. Ini satu tindakan radikal yang luar biasa dari Zakheus. Setelah terima Yesus, dia tidak lagi jadi koruptor Kristen, dia tidak menjadi pemeras Kristen, tapi dia sungguh-sungguh berubah hidupnya. Nah, banyak orang Kristen terima Yesus, ya tetap ngapusi. Terima Yesus, ya tetap nggak jujur. Ya, penipu Kristen, ya, pemalas Kristen, ya, pemalak Kristen. Nah, bedanya aja ke gereja tiap hari Minggu. Tapi orang ini lain. Ketika dia sadar selama ini hidupnya salah dan dia berjumpa Yesus, dia memperbaiki kesalahannya meskipun dia harus bayar harga yang mahal. Tapi bagi Zakheus yang penting, hati saya tenang. Hati saya tidak ada lagi penyesalan. Dia kembalikan 400% duit orang-orang yang dia pernah peras. Artinya apa? Sejak ikut Yesus, hartanya tambah sedikit. Sejak ikut Yesus dan dia punya komitmen yang benar, dia harus keluarkan duitnya cukup banyak, tabungannya jadi melorot. Tapi bagi dia, yang penting saya sudah melakukan kebenaran di dalam hidup. Berani membayar harga. Apakah Anda berani? Jawab pertanyaan ini dari hidup kita sendiri. Harus ada perubahan hidup. Jangan diterus-teruske hidup dalam ketidakbenaran. Tapi ketika kita berjumpa Yesus, buahnya itu harus bisa dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pegang firman Tuhan ini menjadi panduan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ikutilah teladan Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara, ia berangkat sebagai seorang Farisi yang dia pikir kalau saya ini mengejar, menganiaya orang Kristen, saya menyenangkan Tuhan dan membela Tuhan. Itu sebabnya ketika dia dalam satu perjalanan ke Damsyik, naik kuda begitu, dia berjumpa dengan cahaya yang sangat terang. Dan itu membutakan matanya. Dan ada suara di dalam cahaya itu, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Hari itu, Saulus bertobat dari pilihannya yang salah, yaitu dari seorang penganiaya umat Kristen menjadi Paulus, Rasul Tuhan yang diurapi Tuhan. Saudara, itu sebabnya di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Saudara, ketika kita sudah dijamah oleh Tuhan, kiranya hidupmu itu berbuah lebat. Ada buah pertobatan yang terjadi. Ada buah perubahan karakter. Ada buah-buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Saya percaya ketika ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita, hidup ini jadi berarti. Hidup ini jadi ada maknanya, gak kosong lagi, gak hampa lagi. Saya berdoa kiranya prinsip hidup Rasul Paulus ini, mati adalah untung, tapi kalau aku harus hidup,
itu berarti aku harus hidup dan rajin bekerja memberi buah. Saya berdoa supaya pemirsa semua sepanjang hidupmu itu berbuah yang manis bagi Tuhan. Jangan lagi berbuah yang kecut, yang pahit, gak bisa dimakan, gak bisa dinikmati. Bikin orang mundur dari Tuhan. Jangan. Jangan lagi hidup jadi batu sandungan. Jangan. Bertobat kembali kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memulihkan hidup kita. Dan ketika kita sudah dipulihkan, kita berani berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita dan menjadikan hidup kita hidup yang berbuah lebat. Jadi kesimpulannya apa dari khotbah kita hari ini? Apa yang harus dilakukan saat kita salah pilih? Seperti Lot, taatlah kepada firman Tuhan, tinggalkan hidup lama dan jangan menoleh ke belakang. Yang kedua, seperti Daud yang mau bertobat saat ditegur oleh Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan sampai semuanya betul-betul rusak, hancur lebur baru engkau bertobat. Korbannya sudah banyak. Selagi engkau mendengar firman Tuhan hari ini, bertobat, segeralah bertobat. Jangan tunda-tunda waktu lagi. Kesempatan kita hanya ada semasa kita masih hidup saja. Pakai kesempatan yang baik dengan cara bertobat dan mempersembahkan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, seperti Zakeus yang rindu mencari Yesus. Dan ketika sudah berjumpa dengan Yesus, ada pertobatan sejati dan berbuah lebat. Demikian juga, jadilah seperti Saulus yang menjadi Paulus, yang bertobat dan melayani Tuhan sepenuh hati sampai akhir hayatnya. Saya berdoa menutup seri The Power of Choices ini, kita terbantu oleh firman Tuhan, sehingga kita boleh membuat keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, yang mendatangkan berkat sukacita di dalam kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, meteraikan setiap benih firman yang sudah kami terima, supaya kami tidak menjadi pendengar firman saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ampuni kami Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan kami. Kami juga kadang seperti Lot yang berpikir pendek. Kami melihat yang enak, yang baik, langsung kami berpikir ini adalah kehendak Tuhan, padahal itu sesungguhnya adalah ego kami sendiri. Roh Kudus pertajam cara kami untuk berpikir, pertajam cara kami untuk mengenali isi hati Tuhan, supaya kami ini bisa membuat keputusan-keputusan yang bijak, yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap keputusan yang baik Tuhan berkenan dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Menghadapi hari-hari yang seperti sekarang ini Tuhan, ada begitu banyak keputusan yang harus kami buat. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang senantiasa menuntun kami, memimpin kami, supaya setiap keputusan kami boleh berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, dan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna boleh senantiasa terjadi di dalam pekerjaan, keluarga, dan iman percaya kami. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.